Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sapri SPD, guru SMA Negeri 2 Unaha, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengapa pembelajaran perlu berdiferensiasi? Kita ketahui bahwa murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan cakupan yang sangat luas. Murid memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas juga berbeda. Kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan juga akan berbeda pada setiap siswa. Keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari akan berbeda pada setiap peserta didik. Kondisi sosial emosional, minat besar terhadap bidang tertentu, serta kesulitan tertentu dalam belajar akan berbeda pada setiap peserta didik. Olehnya itu, guru mestinya menerapkan pendekatan pembelajaran yang mengakomodir perbedaan atau keragaman murid itu sendiri. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pada proses pembelajaran ini, seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ada 5 common sense tentang pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas. Kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, serta asesmen. Sedangkan yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar murid itu sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berpikir konkret atau abstrak. Yang kedua adalah minat murid serta profil belajar murid. Misalnya gaya belajar, kecerdasan, dan latar belakang murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk senang dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Serta yang terakhir adalah penilaian yang berkelanjutan. Apa saja kebutuhan belajar murid? Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian minat murid. Serta yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari diri, konsep ataupun keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar murid. Menurut Tomlinson, merancang pembelajaran diferensiasi hampir sama dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pada radio. Pada radio, kita ketahui untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita menggeser tombol equalizer terlebih dahulu. Sama pada saat kita mengajar, kita harus dapat mengetahui dengan tepat berbagai kebutuhan murid untuk menyamakan peluang bagi mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas kita. Tombol-tombol dalam equalizer sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid.
Ada beberapa contoh perspektif tombol equalizer menurut Tomlinson. Yang pertama adalah bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Saat murid dihadapkan pada ide yang baru yang mungkin belum dikuasainya, mungkin membutuhkan informasi atau pendukung yang lebih jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele. Hal ini digunakan untuk memahami ide tersebut. Mereka justru perlu waktu berlatih untuk menerapkan ide-ide tersebut. Mereka membutuhkan bahan-bahan atau materi, tugas-tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara untuk membantu membangun landasan pemahaman yang kuat. Namun sebaliknya, jika murid dihadapkan pada ide-ide yang telah dikuasai, maka mereka perlu membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka membutuhkan bahan dan tugas yang lebih transformatif. Yang kedua, perspektif yang kedua adalah bersifat konkret dan abstrak. Di lain kesempatan, mungkin guru mengukur kesiapan murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar menggunakan beragam alat bantu berupa benda-benda yang konkret atau contoh-contoh yang konkret. Namun, apakah murid sudah siap untuk bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Perspektif yang ketiga adalah berpikir sederhana dan kompleks. Beberapa mungkin murid perlu bekerja dengan materi lebih sederhana, dengan satu abstraksi, namun sementara murid yang lain mungkin sudah bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi dalam pemecahan yang lebih kompleks. Kemudian perspektif yang keempat adalah terstruktur dan open-ended atau terbuka. Kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas yang perlu ditata dengan tahap yang jelas dan cukup rinci. Sementara murid yang lain sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka sendiri. Yang kelima, perspektif yang kelima, bahwa beberapa murid tergantung pada cara berpikir mereka untuk menghasilkan secara mandiri. Namun, beberapa murid mungkin akan siap dengan kemandirian yang lebih awal daripada murid yang lain. Kemudian terakhir, bahwa beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah dia kuasai dan diberikan sedikit tantangan. Tetapi di lain waktu, murid yang sama akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mengerjakan tugas atau pada topik yang lain. Kesiapan belajar bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ, tetapi lebih kepada apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Selanjutnya, yang kedua dari kebutuhan murid adalah minat murid. Aspek yang kedua ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat juga dianggap sebagai salah satu motivator paling penting bagi murid untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menarik perhatian murid. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, mengaitkan konteks dengan minat individu murid. Kemudian menjelaskan manfaat materi yang dipelajari, serta menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalah, misalnya pada pendekatan problem-based learning. Aspek yang ketiga tentang kebutuhan belajar murid adalah profil belajar murid atau learning profile, di mana pada profil belajar murid terdiri atas lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya atau intensitas cahaya dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak belajar di ruangan yang terlalu terbuka atau bising. Yang kedua adalah latar belakang budaya. Dalam hal ini adalah lingkungan tempat tinggal murid tersebut. Kemudian kecerdasan majemuk,
multiple, misalnya kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kemudian kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, natural, serta logik matematika. Inilah 3 aspek dari kebutuhan belajar murid yang mestinya harus dikuasai atau dipahami oleh seorang guru. Lalu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ini dapat kita lakukan dengan mengamati perilaku murid-murid itu sendiri, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, bisa berbicara atau mencari informasi dari guru pada kelas sebelumnya, atau membaca rapor murid dari kelas-kelas sebelumnya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan berbagai asesmen awal maupun asesmen formatif. Ada beberapa strategi mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten menyangkut tentang materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat kita lakukan misalnya dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam berbagai format, berupa buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan untuk memahami konsep. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisinya, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Kemudian diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten tersebut. Diferensiasi ini dapat kita lakukan dengan cara memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Yang kedua, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru dan lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara berkelompok. Memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri ataupun duduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan apakah murid telah memahami materi atau konten yang dipelajari. Membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, apakah hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah terjadi. Diferensiasi produk dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Langkah yang kedua adalah memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman dan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Apa kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain sebelumnya? Koneksi antara modul 2.1 dengan modul 1.1 refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru perlu mengetahui keinginan murid agar dapat menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat samanya. Kemudian koneksi modul 2.1 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam membimbing murid. Kemampuan guru dalam menciptakan kepemimpinan murid serta pembelajaran yang berpihak kepada murid merupakan salah satu elemen yang dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian koneksi modul 2.1 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu bentuk visi perubahan oleh guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja sangat diperlukan untuk merubah paradigma mengajar guru yang selama ini cenderung teacher center. Kemudian koneksi 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat diterapkan di sekolah.
Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Di antaranya, komunitas belajar setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengungkapkan pendapat. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru yang tetap mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Berikutnya adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kelas. Kemudian guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.